Halo, salam otomotif para sobat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Wahyu Motor. Terima kasih masih terus menyimak video-video dari saya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Ini adalah video lanjutan ya dari video yang kemarin, yaitu yang Kia Carnival diesel tidak bertenaga, dan sini sudah saya lakukan pemasangan ya, mulai dari perpak cover klep, terus pembersihan nozzle ya, nozzle-nya itu saya bersihkan menggunakan cleaner dengan sikat kawat. Pokoknya sudah bersih, itu sudah saya pasang. Dan salah satu penyebab dari mobil ini kurang tenaga ya, tenaganya itu kurang responsif itu ya, ternyata dari nozzle-nya juga kotor, nozzle-nya ada yang buntu ya, ngerak. Jadi sudah saya bersihkan. Terus sekarang saya lanjutkan pemasangan pada termostat, karena fungsi termostat ini juga sangat berperan penting ya untuk mesin, baik itu mesin bensin maupun mesin diesel. Itu ya dibutuhkan termostat. Dari fungsi termostat sendiri juga itu kan sudah ada aturannya ya, di badannya termostat juga sudah ada keterangannya di situ, suhunya dia membuka pada suhu berapa derajat. Di situ ada yang 80 derajat, 87 derajat, 90 derajat Celcius, dan seterusnya. Kalau termostat nggak dipasang ya suhu kerja mesinnya yang jelas tidak pernah tercapai ya. Oke, terus kita lanjut ke bagian turbonya. Ini kemarin sealnya bocor, ini sudah saya bongkar, saya ganti sealnya ya. Terus untuk baling-balingnya juga masih bagus, masih lancar, belum kocak. Terus heaternya juga udah bersih, ini kondisinya sudah bersih semua ya, tinggal nanti kita setting. Nah, ini termostat sudah terpasang. Terus selang yang kemarin dibuntu juga sudah saya kembalikan ke posisi semula ya. Nah, selang itu dapatnya itu dari water pump. Itu fungsinya itu berfungsi untuk saluran bypass. Jadi sebelum termostatnya itu membuka aliran air itu ya lewatnya dari selang itu. Kalau dibuntu ya nggak ada sirkulasi air ya, bablas terus. Terus untuk saluran intake dari filter udara yang masuk ke turbo itu, di sini solusinya saya kasih itu ya, penutup. Jadi dikasih selang buntu. Itu dapatnya kan aslinya ini selang ventilasi dari mesin, dimasukkan kembali ke dalam turbo ya, disap lagi, terus dikompresi lagi. Tapi berhubung ini sudah uap olinya itu sudah agak parah ya, sudah berupa cairan oli. Ini untuk membuang uap oli sama uap air itu, di sini saya kasih tambahan selang. Ini saya buatkan selang ya, selangnya. Nah, ini, dan ini urutan selang ventilasi ya. Ini dari karter oli masuk lagi ke dalam cover klep, terus keluar. Nah, ini aslinya masuk ke turbo lagi, tapi di sini
tidak saya masukkan ke turbo, saya buntu, terus saya sambung pakai selang ini. Nantinya selang ini disambungkan untuk dibuang ke udara bebas ya, jadi nggak masuk ke mesin lagi, karena ini yang bikin intercoolernya itu basah-basah oli ya ini. Jadi kita sambungkan saja ini, posisi selang ini ketemu sama selang aslinya di sini, nanti kita masukkan ke bawah sana. Untuk panjang selangnya itu kira-kira ya 1 meter ya, kurang lebih 1 meter. Bebas pakai selang apa aja bisa, tapi di sini saya pakai selang bekas dari AC ya. Cara ini lebih simpel ya daripada kita beli filter. Itu ada lagi caranya, bisa dimasukkan ke dalam filter. Jadi filternya itu seperti filter solar, ada input ada output, tapi ya tetap saja itu namanya uap oli, lama-lama yang ngendap banyak di situ, akhirnya ya ikut terkompresi, ikut terbakar juga. Itu yang paling gampang ya pakai model ini, kita buang aja ke udara bebas ya. Dan untuk posisi selangnya penempatannya seperti ini ya. Nah seperti ini, bisa kita tali, terus kita tempatkan ke bawah sana. Nah, masuk ke bawah, jadi dibuang ke udara bebas itu biar nggak ganggu sistem pembakaran. Jadi olinya, uap olinya itu tidak masuk kembali ke dalam mesin. Nah ini urutannya, selangnya begitu, kita masukkan ke bawah sana ya, nanti bisa disesuaikan dengan mobil masing-masing ya. Ini enggak cuma berlaku di mobil-mobil Carnival diesel ya, tapi juga di mobil-mobil lain seperti Innova, terus Panther, terus Ford Ranger ya, pokoknya mobil-mobil diesel yang lainnya lah yang pakai sistem model begini itu masih bisa kita akali dengan cara begini. Itu lebih efisien ya, tidak terlalu banyak yang harus dirubah, paling-paling hanya nambah selang saja, dan itu nggak begitu berpengaruh ya. Malahan itu kalau di mobil-mobil yang sudah diesel common rail seperti Innova itu, kalau uap olinya sudah mulai banyak begini, maka kita lakukan hal yang sama ya, supaya nggak merusak sensor-sensor yang ada di perangkat common rail. Terus ini untuk penyesuaian selangnya supaya nggak ganggu atau penempatannya kurang pas ya, sebaiknya kita setel dulu ya. Coba kita pasang ini coolernya, kira-kira posisi selangnya ganggu atau enggak. Kalau ganggu ya kita rubah lagi posisinya supaya tidak mengganggu lainnya ya, seperti ini. Nah nanti kita lepas lagi coolernya, terus selanjutnya kita pompa dulu solarnya, sama kita buang dari nozzle-nya. Kalau nggak dipompa ya nanti nggak bisa hidup ya, karena solarnya belum naik sampai ke nozzle. Dan ini filter udaranya juga sudah saya pasang dengan yang baru, soalnya yang lama nggak ada ya, sudah dibuang. Terus selanjutnya kita buang dulu itu solarnya ya, kita cek dulu dari nozzle. Ini maaf karena saya sendirian, jadi nggak ada yang pegang kamera ini. Nah jadi kita buangnya ini dari sini langsung ya,
dari mur nozzle-nya itu. Jadi kita buka satu, kita starter sampai keluar baru kita tutup. Tapi sebelumnya ininya jangan dipasang dulu heaternya, kabel heater satu itu, supaya nggak terjadi aliran arus ya. Nah, kalau kita buang solarnya ini jadi lengket begini ya, ini debu-debu mudah nempel. Ini kalau cuma dilap itu nggak bisa bersih. Ini saya solusinya itu yang biasa saya lakukan ya pakai cleaner ya. Jadi kita semprot dulu semuanya, bekas-bekas solarnya itu pakai cleaner, nggak apa-apa itu ya, kita bersihkan semua. Tujuannya apa? Biar luntur dulu, kita bersihkan dulu pakai cleaner. Nah, kita basahi, terus kita semprot ya pakai angin kompresor. Itu nantinya bisa bersih ya. Bersihnya itu bersih kering, tidak bersih seperti licin-licin solar itu enggak. Ini langsung kering. Jadi fungsi dari cleaner itu ya untuk ngangkat itu ya solar biar enggak lengket di permukaan cover itu. Setelah kita semprot begini baru kita lap pakai lap kering. Jadi kalau pakai cleaner itu lebih mudah kita bersihkan ya. Yaitu bisa untuk solar ya, bisa untuk membersihin oli yang kadang-kadang tumpah ya, itu juga bisa. Jadi di tempat-tempat yang nyelip-nyelip begini kan, kalau pakai kuas itu ya agak susah terus lama. Itu paling efektif ya pakai ini, pakai cleaner, karburator cleaner ya. Kita semprotkan saja, terus kita pel begini, udah bersih itu. Jadi kelihatan mengkilat, malah seperti habis dicuci. Nah, ini sudah siap, bagus, sudah rapi semua. Terus kita pasang kembali ya, ini kabel ini kita pasang, terus kita pasang lagi bagian coolernya sama cover nozzle-nya. Kalau semua sudah terpasang, sekarang sudah siap untuk dihidupkan ya. Kita langsung coba dihidupkan aja. Kira-kira kita cek lagi, langsung kita hidupkan apakah langsung top jar apa masih ada kendala lagi ya. Di sini mesin langsung hidup, kita tinggal melanjutkan yang lainnya ya. Di sini masih banyak pekerjaannya. Ini harus merapikan kabel-kabel dulu, jalur extra fan untuk pendingin radiator ya. Jadi belum bisa disetting mesinnya karena kipas extra fan-nya ini belum fungsi. Jadi ini harus dibeneri dulu, distandarkan lagi aja ininya, rangkaian kabelnya, karena ini terlalu ribet ya. Karena yang aslinya masih ada, jadi ada baiknya kita standarkan lagi supaya fungsi dari extra fan itu bisa maksimal untuk mendinginkan mesin. Nanti kalau sistem pendinginnya sudah beres ya, kita lanjutkan untuk setting mesinnya ya. Baik, untuk video
penyetingan mesin dan kelistrikan extra fan nanti saya buatkan di video berikutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.